Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amjad dengan NIM 0702232093. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman mobile dasar tentang modular. Yaitu tugasnya yaitu menjelaskan fungsi sistem dan fungsi dari masing-masing blok. Mari kita mulai. Pertama yaitu di sini saya mengerjakan tentang inputan data mahasiswa. Sebelum membuat project, kita akan membuat screen-nya terlebih dahulu. Screen yang saya buat seperti ini. Di sini ada data mahasiswa, NIM, nama, prodi, angkatan, input, edit, delete, refresh, view. Kemudian kita buat database-nya. Database-nya di sini namanya mahasiswa. Kemudian sebelum kita masuk ke blocks, terlebih dahulu kita cari API tokennya dulu. Caranya yaitu dengan pergi ke Airtable, terus tekan tanda help, kemudian API documentation. Di sini ada bacaan the ID of this base is. Di sini itu kita copy, kemudian masukin ke base ID. Untuk API key-nya kita buatnya itu yaitu dengan cara tekan masuk ke Airtable, kemudian tekan profile account, terus ke API key will go to developer hub, kemudian create token. Karena saya sudah punya tokennya, jadi saya nggak membuatnya lagi. Cara buatnya yaitu seperti ini, create token, namanya misalkan PMB2, terus add scope. Add scope ini gunanya yaitu yang pertama ini data record rate, yaitu hanya membaca data saja. Untuk kita membuat yang saya buat ini itu enggak hanya satu tapi dua. Kalau misal read aja itu dia inputannya enggak masuk, dan tambah write. Habis itu kita tambah address sesuai sama nama database kita, akademik. Di sini akademik. Kemudian create token. Ini namanya token. Ini token yang kita copy, terus down, kemudian kita paste di API ini. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke blocks. Di sini saya udah menyiapkan beberapa blocks, mulai dari input, refresh, untuk angkatan, kemudian prodi, tiap-tiap masing-masing kolom itu dibuat satu-satu. Untuk ngebahas bloknya, kita mulai dari
kita mulai dari BTN dulu. Nah, BTN input. Nah, apa fungsinya BTN input ini? Nah, BTN input ini gunanya yaitu ketika kita mengklik uh, ketika kita mengklik tombol input ini, dia akan menambahkan data. Nah, jadi caranya yaitu kita menyusun sebuah blok. Ini blok seperti ini. Nah, caranya yaitu cara ngambilnya kita masuk ke BTN input, kemudian yang ini when BTN input klik, terus kita rakit saja seperti ini, mulai dari sesuai sama yang pertama itu sesuai sama nih, yang pertama NIM, nama, prodi, angkatan. Musim bloknya yaitu ini seperti ini, SMT text denim text, yaitu bloksnya tentang teks denim, inputannya berupa teks, kemudian kita ambil notifikasi supaya ketika kita masukkan data NIM, ketika kita menekan tombol input tapi datanya tidak terisi. Nah, kita harus membuat notifikasi, yaitu supaya ada notifier atau notifikasi biar data itu wajib diisi. Nah, seperti ini data NIM, itu juga nama. Di SPN Prodi ini beda karena dia memakai spin itu yaitu seperti ini, dia tarik ke bawah terus dia jadi ketika kita menekan ini, dia memilih pilihan seperti ini. Nah, sistem informasi, ilmu komputer, dan biologi. Terus ini beda, dia memakai bloknya itu logik. Nah, yang ini, jadi ketika kita mengklik spin, dia akan memilih yang tadi tuh prodi kayak sistem informasi, komputer gitu. Kemudian ini juga sama tuh, teks angkatan juga. Kemudian nah, ini untuk ini call aircroot ini fungsinya yaitu supaya data yang kita input itu masuk ke dalam database. Untuk ngambilnya itu di sini, tekan ini, kemudian kita masuk ke call aircroot create row. Create row itu maksudnya ketika kita manggil ini, dia akan masuk, datanya masuk ke dalam ini database yang kita buat tadi. Terus di sini kita ambil, ini kan dia kalau kita ambil create terus ini, dia di sini ada 2 cabang dia. Terus kita ambil make list itu ada di sini, make list. Nah, kemudian ini kita sesuaikan sama database kita, jangan sampai salah, karena kalau misal dia salah kayak NIM ada spasinya terus nama ada spasinya, itu ketika kita input datanya dia nggak akan masuk ke dalam kayak gitu. Kemudian di sini itu yaitu ketika kita udah input datanya, dia akan menjadi kosong seperti semula, jadi kita nggak perlu ngapus lagi. Kemudian ini yang terakhir, data berhasil ditambahkan itu notifikasi untuk memberitahu kita
bahwasanya kita udah menambahkan data. Kemudian masuk ke button edit. Nah, button edit ini yaitu kita ketika kita menginput data di sini, kita bisa edit menggunakan nih, kita mengklik tombol edit ini. Blocksnya yaitu seperti ini, btn edit, kemudian seperti biasa empty name txt, kita ambil notifikasi supaya data yang kita edit itu tersedia. Nah, kemudian ini seperti biasa name, nama, angkatan, kemudian database seperti biasa seperti ini. Nah, oh ya, untuk biar dia seperti ini ya, if then else, if then else, if then itu caranya seperti ini ya, tekan ini, kemudian nih ketika kita misal nih dia kan pas kita ambil ya, ketika kita ambil ini nih, nah ini kan cuman sampai sini nih. Nah, kita bentar, oh iya ini lupa ini, kita nambahkan ini ya, ini tekan sini. Nah, kemudian kalau misal mau nambahin lagi, tekan ini, dia harus memasukkan bloknya dulu. Intinya kita tekan ini, nih, nah nih kita tambahkan. Misal kalau mau nambahkan blocks lagi, jadi kita tambahinnya dengan cara menekan tombol bearing ini, masuk ke list speaker view. List speaker view ini yaitu ketika kita masukin data. Ntar saya akan coba dulu bukan data. Nah, masuk nih, masuk. Ketika kita masukin data nih, saya masukin data, NIM-nya 001, kemudian nama, kemudian kondisi informasi, angkatan 2023. Nah, kayak gini, seperti ini dia. Kalau misal kita udah nginput data, dia akan nih, data berhasil diinput gitu. Nah, datanya itu masuk ke sini, ke data akademik yang kita buat, database-nya seperti itu. Kemudian untuk tombol editnya, sini tekan edit, edit, kemudian oh iya lupa, sebelum untuk edit itu kita terlebih dahulu buat list speaker view dulu. Kenapa? Karena sebelum kita edit, kita harus milih data terlebih dahulu. Misal kita gitu. Jadi kita harus buat list speaker view dulu. Kenapa? Karena untuk ngedit itu kita milih datanya terlebih dahulu yang untuk kita edit seperti itu.
Kemudian btn delete. btn delete ini fungsinya untuk ketika kita mau menghapus data yang mau kita hapus. Contohnya seperti ini, data ini ketika kita pilih datanya, kita tekan delete, dia akan terhapus. Contoh kami, saya tekan delete. Nah, kemudian di sini datanya terhapus. Seperti itu. Lanjut apa lagi ya? Refresh. Oh iya, refresh, tombol refresh. Jadi delete refresh view. Nah, refresh ini fungsinya yaitu untuk merefresh data ketika kita sudah mengedit data, merefresh ulang. Kemudian oh iya, sebelum kita masuk ke view-nya, membuat list speaker view, terlebih dahulu kita membuat initialize global. Kenapa? Karena biar kita gampang manggil database yang ada di database kita, supaya gampang kita panggil. Seperti ini nanti dia setelah kita panggil ini, nanti dia masuk ke sini sesuai sama ini, dan juga kita buat database-nya juga sama seperti yang di database kita, kayak NIM, nama prodi, dan angkatan. Seperti ini, angkatan. Iya, satu lagi, di sini saya membuat notifikasi ketika NIM itu sudah terdaftar. Nah, di sini. Ya. Saya akan hapus ini. Log. Nah, di sini saya akan menginput data karena di sini data berhasil ditambahkan. Kita lihat masuk belum? Sudah masuk. Nah, di sini saya akan menginput tapi NIM-nya itu sama. Saya input 01 2023. Nah, nih, bentar, nampak nih. Maaf, NIM sudah tersedia. Kenapa? Karena di sini kita buat sebuah blok di mana kalau NIM sudah ada di database, kemudian kita menginputkan dengan yang sama, dia akan memunculkan notifikasi bahwa NIM yang ada di database itu tidak bisa lagi di input. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.